para orang-orang tua, para sesepuh, para hujaj, juga bapak-bapak jamaah majelis taklim Sabtu subuh yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semua yang hadir khususnya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan balasan kebaikan dan pahala serta keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih kembali melanjutkan pembahasan ilmu tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, masih membahas tentang seputar sifat-sifat uluhiyah atau sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dan pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat 20 ya, dari sifat yang pertama sampai 2 minggu yang lalu kita membahas sifat yang terakhir, yaitu mutakallim ya. Jadi secara pembahasan kita sudah membahas semua sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana ini pembahasan tentang sifat 20, baik sifat wajib ataupun sifat mustahil ya, merupakan kewajiban kita mengetahui sifat-sifat uluhiyah secara tafsir namanya ya, secara terperinci. Jadi sifat-sifat uluhiyah itu sifat ketuhanan ya, atau sifat-sifat kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu diistilahkan ada 2 ya, ada namanya tafsili, ada namanya ijmali ya. Jadi kalau tafsili ya, itu yang kita bahas di dalam kajian tauhid yang namanya sifat 20 ya. Tafsil itu secara terperinci. Jadi yang 20 sifat ini beserta lawanannya ini menjadi sifat induk ya. Jadi sifat induk yang wajib kita pelajari ya, namanya secara terperinci ya, secara tafsir. Karena di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifatnya apa aja, 20 itu. Kemudian disebutkan juga dalil-dalilnya ya, dan juga disebutkan bagaimana sikap kita tentunya sebagai seorang mukmin dalam menyikapi setiap sifat uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat 20 ini dinamakan ya ma'rifah secara tafsiri. Yang kedua secara ijmali, secara global ya. Artinya sifat-sifat kesempurnaan Allah taala itu hakikatnya enggak terbatas ya. Terlalu amat banyak ya, bahkan gak mampu makhluk manapun untuk menyebutkan sifat kesempurnaannya Allah Ta'ala. Jadi terhadap sifat ijmali ini kita cukup meyakini bahwa seluruh sifat-sifat kesempurnaan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yattasifu bikulli kamal, Allah bersifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan ya. Wa yatanazah anil naqsi ya wal mihal ya, dan mustahil. Allah itu bersifat dengan sifat kekurangan dan sifat-sifat mustahil. Itu namanya ya ma'rifah secara ijmali ya, baik secara tafsir ataupun ijmali ya, dua-duanya wajib ya kita yakini merupakan sifat uluhiyah, sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam pembahasan yang kita bahas setiap 2 minggu sekali dalam kajian ilmu tauhid sifat 20. Ini secara pembahasan sudah selesai dari sifat wujud sampai sifat mutakallim ya. Termasuk sifat lawanannya, sifat mustahilnya. Jadi berarti jumlah totalnya sudah
sifat uluhiyah, ya 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil. Ya. Nah sekarang lanjutannya pada pagi hari ini kita akan bahas pembagian nama dari 20 sifat tersebut memiliki sebutan atau nama masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya dan tersebut pula terbagi 20 sifat itu dengan 4 bagian. Di sini pengarang kitab sifat 20 Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, setelah beliau menyebutkan sifat 20 dan lawanannya secara terperinci ya, dari mulai wujud, qidam, baqa sampai mutakallim ya, plus sifat mustahilnya. Kemudian membagi sifat tersebut menjadi 4 bagian. Ya, ada 4 nama. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sifat nafsiyah ya. Sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salabiyah ya, atau sifat salbiyah ya, salbiyah atau salabiyah. Yang ketiga sifat ma'ani namanya ya, sifat ma'ani. Yang keempat sifat ma'nawiyah. 20 sifat yang sudah disebutkan, ada yang namanya sifat nafsiyah, sifat salabiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ya. Nah, dari keempat nama tersebut ya, mana aja itu isinya ya, sifat-sifat mana aja yang masuk ke dalam kategori ya, ke salah satu 4 nama tersebut ya. Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu isinya cuma satu atau cuma satu sifat, yaitu sifat wujud ya. Jadi sifat wujud itu disebut istilahnya dengan nama sifat nafsiyah. Nafsiyah itu apa artinya? Arti nafsiyah itu sifat kepribadiannya Allah Ta'ala. Artinya wujud itu cuma punya Allah saja gitu ya. Jadi selain Allah Ta'ala yang disebut makhluk, termasuk kita nih, itu gak punya sifat wujud. Loh kenapa? Sebab sifat wujud mutlak sifatnya Allah Ta'ala. Berarti ini hanya punya Allah Ta'ala sifat wujud. Selain Allah Ta'ala gak punya sifat wujud ya. Wujud apa artinya wujud emang? Artinya wujud ada gitu kan. Berarti yang punya sifat wujud cuma Allah saja. Iya, cuma Allah saja. Selain Allah makhluk enggak punya sifat wujud. Hakikatnya enggak punya ya. Tapi sekarang kita wujud dilihat ya. Kita ada ya. Ini alam semesta itu, langit ada kelihatan, bumi isinya ada. Kan wujud namanya itu. Iya. Tapi bahasa wujud buat kita itu bahasa pinjaman. Karena yang benar, yang tepat bukan wujud, bukannya ada kita, tapi diadakan. Jadi saya ada, bukan begitu sebenarnya bahasanya, tapi saya diadakan. Langit diadakan, bumi diadakan, gitu. Itu bahasa yang tepatnya begitu sebenarnya. Cuman karena kepanjangan, maka kita menggunakan bahasa ada, minjem. Nah, minjem bahasa, jadi kita bilang saya ada gitu jadinya ya. Berarti kalau bahasanya minjem, ya semua terkait apapun sama makhluk serba minjem gitu. Karena yang intinya aja, adanya kita aja nih minjem gitu. Jadi semua yang terkait sama kita serba pinjaman gitu. Pinjaman itu disebutnya namanya majaz ya. Kalau buat Allah itu sifat ada, sifat asli kan.
namanya sifat hakiki. Jadi ini disamping namanya sifat nafsiyah, disebut juga wujud buat Allah Ta'ala namanya sifat hakiki, sifat dzati, ya sifat mutlak namanya. Ya, jadi ada hakiki, ada dzati, ada mutlak. Itu wujudnya Allah Ta'ala, termasuk namanya sifat nafsiyah. Ya, jadi kalau disebut wujud itu sifat nafsiyahnya Allah Ta'ala. Artinya apa? Wujud itu sifat hakikinya Allah Ta'ala, sifat sejati bagi Allah Ta'ala, itu miliknya Allah Ta'ala. Ya, disebut sifat dzati, ya, itu berarti nggak ada yang punya sifat wujud kecuali yang hanya Allah Ta'ala. Disebut sifat wujud sifat mutlak buat Allah Ta'ala karena nggak ada keterkaitan dengan apapun. Jadi wujudnya Allah Ta'ala itu wujud yang asli, wujud yang sejati. Kalau wujud yang sejati itu nggak butuh apa-apa. Maksud nggak butuh apa-apa, tidak berwaktu, nggak ada permulaannya, nggak ada akhirnya. Itu wujud sejati namanya. Ya, nggak butuh sama waktu, nggak butuh sama proses. Jadi adanya Allah Ta'ala nggak disebabkan dengan yang lain. Ya, beda sama kita nih. Kalau kita kan sekarang kita bilang kita juga wujud nih. Ya, belum kita bahasanya kalau buat Allah wujud, kalau buat kita maujud. Kalau bahasa Arab begitu. Allah wujud, kita bukan wujud, maujud. Apa maujud? Diadakan. Ya, berarti kalau kita mau diadakan, adanya kita itu bukan hakiki tapi majazi, dari majaz, pinjaman. Ya, kalau adanya Allah dzati, adanya kita aridi namanya. Aridi itu apa? Aridi itu baru adanya, baru muncul. Dulu kita ada, nggak ada. Di langit, bumi, makhluk semuanya mah ada dulunya, nggak ada. Ya, namanya disebut adamun mahdud, ketiadaan sama sekali. Ya, itu namanya disebut ada aridi, wujud aridi namanya. Disebut juga kalau Allah tadi wujud mutlak, tidak ada keterkaitan dengan apapun wujudnya Allah Ta'ala. Allah ada, ya udah ada begitu, titik. Allah wajib bersifat wujud, Allah wajib bersifat ada, titik udah. Enggak pakai embel-embel, enggak pakai koma, ya, enggak pakai dipertanyakan gitu. Allah wajib bersifat ada, udah, yakinin begitu. Nah terus kalau ada yang nanya, bagaimana adanya Allah? Enggak ada pertanyaan buat adanya Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab ada sifatnya Allah Ta'ala. Kalau sifatnya Allah Ta'ala, berarti wujud itu sifat asli, sifat sejati buat Allah yang tidak butuh dengan apapun. Enggak butuh waktu, enggak berawal, enggak berakhir. Enggak butuh sabar, enggak butuh proses. Ya, enggak butuh ini, enggak butuh itu. Udah, Allah wajib bersifat ada gitu. Jadi lepengan ngaji gini ya nih bukan untuk ditanya. Karena ngaji tauhid, bicara iman untuk diyakinin. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tauhid, ya, itu pertanyaannya bukan dialihkan buat Allah Ta'ala, tapi buat kita makhluk. Ya, kalau kita boleh nanya begini, saya ada ya, kapan adanya, bagaimana proses adanya, butuh apa setelah ada, gitu tuh. Nah, itu pertanyaan itu buat kita makhluk. Tapi buat Allah Ta'ala, Allah wajib bersifat wujud, titik udah. Dengan wujud yang sejati, wujud hakiki, wujud dzati, wujud mutlak, udah gitu. Kalau kita wujudnya majazi, aridi, muqayyad, dan itu terkait dengan apa? Kita itu berarti butuh, kita merobot sama sebenarnya. Ya, kan kita suka ngeliat tuh robot ya, itu robot kan bisa jalan, bisa nyala, bisa ngomong gitu kan. Itu kita berarti sama. Ya,
Oh sama, iya, dia bisa bergerak, ada alatnya. Apa itu? Batu baterai, ya, atau pakai dicas, pakai kayak handphone itu. Kalau casannya habis, mati. Kalau baterainya dicabut atau habis, dia masih bergerak. Nah, kita kayak robot. Nah, kenapa? Karena pakai alat juga. Alatnya namanya nyawa, gitu ya. Ruh. Karena, jadi kita hidup nih, bisa bergerak segala macam. Coba kalau nyawanya diambil, ruhnya diambil, nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Mau mandi dimandiin, gitu ya. Mau angkat badannya digotong, gitu. Nah, sama begitu. Berarti kalau wujudnya yang begitu tuh pakai alat, itu bukan wujud sejati namanya, ya, disebutnya wujud muqayyad gitu. Maka karena sifat wujudnya Allah seperti itu, ya, wujud zati, wujud hakiki, wujud mutlak buat Allah Ta'ala, maka disebut itu wujud sifat nafsiyah namanya, sifat kepribadiannya Allah Ta'ala. Itu yang pertama itu. Kalau kita menyadari itu, iya ya, berarti saya ini gak punya wujud, gak punya. Sekalipun sekarang bahasanya kita wujud, kita ada, iya, itu bukan asli, ya, itu sekedar pinjaman. Kalau pinjaman gimana? Ya sama kayak kita minjem barang orang gimana? Pinjem motor orang gimana makanya? Ya mesti hati-hati gitu kan, mesti dijaga. Sebab itu motor di tangan kita, barang pinjaman, disebutnya namanya yadul amanah, titipan, gitu ya. Kalau titipan mah jangan merasa memiliki, gitu. Makanya hamba sejati di sisi Allah Ta'ala, hamba beneran, ketika di hatinya tidak punya sifat memiliki, gitu ya. Sebab dia sadar, saya enggak punya hak milik, saya punyanya hak pakai. Ya, ini motor nih, ya, yang saya pinjam dari teman saya, ini bukan hak milik saya, ini hak milik teman saya. Saya punya hak pakai doang, minjem, pakai silahkan, manfaatin silahkan, tapi buat dimiliki ya nggak boleh lah. Kenapa? Ya minjam, gitu ya. Namanya barang pinjaman, jaga baik-baik, rawatin, ya. Namanya minjem, mesti tahu diri lah. Kalau bensinnya kosong ya isiin, kalau kotor ya cuci gitu. Nah ini juga minjem kan ya. Kemudian ada batas waktunya minjem, ya, apa sehari, apa 2 hari, paling lama 2 minggu misalnya gitu kan. Iya, udah selesai nanti dia punya marahin ngambil, atau kita yang minjem nganterin gitu. Emang kenapa? Kita bukan punya hak milik, hak pakai doang. Udah selesai ya pulangin. Itu sama begitu. Barang ini diri kita, hidup kita, atau secara globalnya wujud kita barang pinjaman. Jadi cuma punya hak pakai. Pakai di dalam dunia, ya, silakan pakai. Tapi pakainya benar ya, gitu. Ya. Supaya benar gimana? Supaya benar dikasih bimbingan, dikasih tuntunan, dikasih pedoman tuh. Ya. Jadi akhirnya wujudnya sama kita cari tahu. Kenapa saya wujud ya? Dari mana sih ini munculnya? Kok jadi manusia ya? Kok ada ya? Kok hidup ya? Gitu. Itu harus cari tahu begitu. Sebab dengan cari tahu begitu, kita akan sadar kalau wujud kita ini bukan punya kita. Oh, ternyata saya ada yang ciptain, saya ada yang bikin. Yang bikin itu namanya Tuhan. Tuhan itu apa? Tuhan itu yang wajib disembah, yang wajib diimani, yang wajib dijadikan pegangan. Siapa itu Tuhannya? Tuh. Oh, dikasih tahu, ya kan? Lewat apa? Lewat pedoman tuh, bimbingan tadi. Ya. Maka makhluk yang tahu diri terhadap wujudnya dia atau hidupnya dia adalah makhluk yang cari tahu dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan mau kemana setelah itu. Ya, tuh bimbingan yang ngasih tahu. Bimbingan itu apa?
Bimbingan itu ya agama namanya. Jadi agama itu sebagai pembimbing kita, ya, sebagai ya pedoman pegangan hidup kita, sebagai penuntun kita. Jadi nanti agama yang mengarahkan kemana kita ya berjalan, bagaimana kita berbuat, dan kemana tujuan akhir kita. Ini agama yang kasih tahu. Makanya agama itu sebagai imam, taruh di depan, ikuti. Agama jangan taruh di belakang, karena kita akan kesasar, nggak tahu arah. Pun agama jangan taruh di samping, sebab agama itu bukan teman, bukannya partner, ya. Tapi agama posisikan di depan. Kenapa? Ya agama imam saya, pedoman, petunjuk, pembimbing hidup saya. Dengan agama saya tahu dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, dan kemana saya akan ya berakhir. Gitu. Itu agama masih tahu, ya. Itu namanya sebutnya bimbingan. Makanya ketika kita hidup sebagai manusia diberikan agama, ini agama bentuk Allah sayang sama kita. Ya. Allah sayang, Allah cinta kepada makhluk ciptaan yang diistimewakan, namanya manusia. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya Engkau ciptakan jadi manusia, enggak jadi tumbuhan tuh, pohon-pohon. Padahal Allah mampu jadi kita jadi pohon, jadi hewan, jadi batu, ya kan, jadi tanah, mampu Allah. Tapi kenapa dipilih? Alhamdulillah, anugerah pertama Allah ciptakan kita sebagai manusia. Syukuri, tuh begitu. Karena jadi begini nih kita semua nggak pernah minta, wala nggak pernah pesan, wala nggak pernah berharap, terima jadi, tinggal pakai. Makanya sebut hak pakai, tinggal pakai doang. Tapi pakai yang benar ya, gitu. Ya. Sebab engkau jadi manusia ini barang istimewa, barang mahal. Ya. Kita jangan kan beli barang mahal ya. Sekarang kita kalau beli kayak ikan dah, itu beli ikan ada yang pakai sertifikat ikan ya, iya kan, ada sertifikatnya. Atau beli batu cincin ada yang pakai surat itu. Kalau batu yang mahal ya, batu yang udah harganya jutaan, pakai ada suratnya. Buat apa ini mas suratnya? Ini mas sebagai bukti kalau barang ini mahal. Iya kan? Ini kita sekarang sama kayak batu. Mau jadi batu mahal, iya bikin surat, gitu kan? Itu surat kalau ada label sertifikatnya, berarti mahal, nggak sembarangan. Ya, boleh megang kalau bakalan beli, kalau sekedar nawar nanya doang, cuma ngeliat doang. Oh mahal ya, iya, karena ada suratnya pak. Ya kita nih mau jadi di hadapan Allah ya, mau jadi batu kerikil, apa mau jadi batu koral, apa mau jadi batu split, apa mau jadi batu kali, apa mau jadi batu marmer, apa mau jadi mutiara. Itu tuh ya tergantung suratnya. Kalau beli batu kali mah buat pondasi nggak pakai surat itu mah ya 1 juta dikirim setruk banyak banget penuh ya, murah ya. Tapi kalau ini kecil segini batunya nih, kecil banget. Ini berapa harganya? 100 juta, masya Allah. Batu apaan ini? Batu mutiara ini mah. Ada suratnya tuh, resmi. Kita di hadapan Allah mau jadi batu apa? Ya, udah jadi manusia sekarang. Jadiin apa? Batu. Wah, saya pengen jadi batu yang mahal. Ya pakai surat. Apa suratnya? Itu pedoman agama. Itu agama namanya legalitas atau label untuk kita sebagai manusia, makhluk yang sejati apa bukan? Ya, batu koral ini mah, batu koral masa ditaruh di toko, dia talase, nggak pantas, taruh di depan tuh, yang setruk cuma 1 juta tuh, 500.000 dah gitu, murah. Nah itu dia tuh, jadi kita nanti ya akan menjadi sebuah pelajaran dan renungan buat kita. Allah sudah jadi kita sekarang jadi manusia ya, udah dikasih petunjuk dan pedoman hidupnya, udah dikasih fasilitasnya, udah dikasih nikmatnya, itu udah ya.
pertanyaannya, apakah cuma sebatas hidup jadi manusia, toh dimatiin hidup, selesai, besok mati udah kelar gitu. Ya, kalau begitu berarti jadi batu koral, ya, yang buat nguruk jalanan. Tuh kalau ada jalan-jalan pada bolong tuh diurusin pakai batu koral ya, dilindas mobil, lindas motor, nggak ada harganya. Ya sekarang ada harganya murah, gitu. Ya, apa mau jadi sekalipun kecil tapi mahal ada di toko. Pakai apa itu? Tergantung bagaimana bimbingan dari Allah Ta'ala menjadi perhatian kita. Tuh gitu itu. Kalau agama ditaruh di depan, ya kita jadikan sebagai sesuatu yang menjadi ikutan kita, imam kita. Itu sama juga kita lagi menyepuh diri kita supaya menjadi batu asli yang mahal. Ya, ya sekarang jangankan emasnya ya Pak, emas 24 karat, ya kan emas ada yang 24, 21 ya, ada yang 17 karat macam-macam. Bahkan ada yang bukan emas jadi mahal, kayak emas juga, gara-gara apa? Disepuh pakai air emas gitu. Ya, ini agama barang sepuhan. Kita udah istimewa ini padahal menjadi manusia ya. Jadi angkat sama Allah jadi khalifah, jadi pemimpin. Udah gitu disuruh sepuh pakai air emas. Air emasnya apa? Itu agama air emas gitu. Ya. Jadi agama itu bisa diistilahkan dengan bahasa apa aja. Bisa dijadikan sebagai legalitas atau label buat kita, surat kalimat gitu, ya. Bisa juga diumpamakan seperti air emas sepuhan. Ya, begitu kita udah istimewa, udah jadi barang mahal, dicelupin di air emas. Wah, diangkat. Ini mahal, kenapa? Disepuh pakai emas gitu. Ya. Jadi kalau kita mau mulia, ya sekarang kita barang biasa, kita orang kampung, nggak punya apa-apa. Ya, ilmu pas-pasan, ibadah juga sedikit, nggak apa-apa. Selama itu ikutin agama, sama juga kita besi biasa disepuh pakai emas, tetap aja mahal. Jadi hidup itu bukan apa yang kita miliki ya, karena kadang kita nggak punya apa-apa. Ya, hidup itu bagaimana memakai, memanfaatkan dan mengikuti pedoman yang Allah berikan kepada kita dari dunia sampai akhirat. Itu hakikat hidup manusia di situ. Nah, kita ini setiap hari kita ibadah, setiap Sabtu subuh kita ngaji, atau di tempat lain ada pengajian kita hadir, jalanin yang disuruh sama Allah, yang Nabi perintah kita jalanin ya, berusaha semaksimal mungkin. Itu sama juga lagi nyepuh diri kita dengan air emas gitu. Ya, supaya besok di akhirat dipilih kan, ya mana batu koral, mana batu split, mana batu mutiara gitu. Itu surga kayak etalase yang ada di toko ya. Kita masuk ke material sama ke toko emas kan beda ya. Masuk ke material mau ngapain baji, mencari batu. Batu apa? Ada 3 macam di batu sini, batu koral, batu split, sama batu kali. Di mana tempatnya itu tuh, tinggal pilih mau batu apa. Berapa duit ini? Murah, 500.000 setruk dikirimin ke rumah gitu. Ya, coba kita masuk ke toko emas, ya mana ada orang atau ke rawa bening no, batu-batu yang mahal ya, mana ada orang beli batu bata sampai setruk, nggak ada ya, paling satu berapa duit ini 10 juta, oh mahal banget ya, beda kemana-mana. Itu jadi pelajaran buat kita juga begitu. Kita ini bisa diumpamakan seperti batu, bisa diumpamakan seperti barang, bisa diumpamakan seperti apa tadi? Seperti barang sepuhan. Ya. Dan itu semua ditentukan oleh apa? Oleh agama. Ini salah satu bagian agama. Ini dia belajar ilmu tauhid. Bimbingan tentang keimanan dalam agama, tentang keimanan, bimbingannya namanya tauhid. Itu tauhid merupakan cabang dari agama. Ya.
rukun agama ada 3. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan, gitu kan isinya tuh. Itu iman, Islam, ihsan itu sepuannya. Ya, ketika orang beriman barang sepuan namanya dia mukmin. Karena udah disepuh pakai iman, mukmin namanya. Ini imannya air sepuannya, air emas. Disepuhlah kita. Mukmin namanya. Ini Islam sepuan, disepuhlah kita, muslim namanya. Ini ihsan sepuan, disepuhlah kita, muhsin namanya. Itu ya, itu mukmin, muslim, muhsin, hasil sepuan dari mana? Dari air emasnya. Iman, Islam, ihsan. Itu begitu. Ini ketiganya isi dari agama. Agama ini dalamnya. Maka orang yang dalam dirinya ada yang 3 ini berarti dia orang yang punya agama, alias sudah menjadi batu tadi begitu ya, batu mahal, atau sudah menjadi barang sepuhan emas murni gitu. Itu begitu ya. Jadi dikasih contoh ya sama ulama, memang watil kal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kata Allah kan begitu ya. Ya. Dan kami jadikan ya apa namanya? Tamsil ya. Watil kal amsalu nadribuha, kami jadikan itu perumpamaan linnas buat manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir, mereka merenung ya. Jadi yang sering saya bilang, apapun yang kita saksikan dalam hidup ini jadi pelajaran, jadi tamsil buat kita ya. Kita naik mobil lewat lampu merah, itu ada pelajaran ya. Lagi naik mobil kencang banget itu di Bintaro, dari mulai turun bawah pun depan lampu merah dan nyala lampu merah, sekencang apapun tahu-tahu kita ngerem diem. Kata bini kita, bang, aku lagi ngebut tiba-tiba ngerem, berhenti mana bang? Ngeliat ada lampu merah. Lampu merah itu apa bang? Itu larangan. Ini yang dilarang. Lagi ngebut pun ngerem berhenti. Oh, nah ini nggak boleh nih. Ini dilarang, stop, diem, berhenti, lampu merah. Ya, begitu udah selesai, hijau jalan lagi, ngebut lagi kita. Bang, kata tadi kan berhenti, kata bini kita. Terus sekarang ngebut lagi kan, udah lampu hijau. Kalau lampu hijau mesti jalan, mesti ngebut. Yang mana apa? Kalau nggak ngebut ditabrak orang di belakang, jalan. Itu lampu hijau pak, itu perintah. Kalau ada perintah ngebut, yang semangat jalannya. Begitu, ya itu semua pelajaran. Kita masuk ke toko, udah mulai ya mau pergi sama istri berdua naik mobil itu ke toko lampu merah. Masuk ke mana? Mau ke ecek ya, mau ke mall, mau belanja. Masuk kita parkir mobil, masuk ke dalam, ngeliatin barang. Cakep-cakep banget ya. Pakai nawar apa enggak? Kata kita, bang, yang malu-malu di sini nggak pakai nawar. Yang mana pak? Udah ada harganya tuh masing-masing. Iya. Ada yang murah, ada yang mahal. Paling murah juga 200.000, 300.000 itu yang paling murahnya. Orang belanja di situ. Coba kalau pesan Jombang ya, 200.000 kita pulang bisa tidak ya, bisa belanja 3 berongkos, sebenarnya begitu. Nah, kalau di situ belanja 200.000 cuma dapat satu barang, mahal-mahal amat ya. Iya, itu barang pilihan. Itu apa itu barang itu? Itu barang dari kita. Itu harga bagaimana nih agama yang pada diri kita. Nanti punya harga di hadapan Allah, yang ada harganya itu mahal. Dia tempelin agama dalam diri kita. Begitu seperti barang yang ada di mall yang ada harganya gitu ya. Itu masuk mall ngeliatin barang, ini murah, ini sedang, ini mahal. Itu apa itu? Itu tergantung sedalam mana agama dalam dirinya, sekuat apa imannya. Semakin tinggi imannya, semakin tinggi ibadahnya, ibadah barang semakin mahal dia punya harga gitu ya. Semua ada pelajaran. Apapun yang kita saksikan dalam hidupku ya, dalam hidup ini yang Allah bilang watil kal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Bahasnya linnas itu buat manusia, bukan buat mukmin doang ya. Allah nggak bilang watil kal amsalu nadribuha lil mukmin, enggak, lil muslim enggak, tapi linnas. Siapa itu? Manusia itu yang punya akal.
la'allahum yatafakkarun. Oh iya ya, itu seperti itu. Makanya termasuk ibadah juga terkadang diumpamakan seperti ya ada yang barang dagangan gitu kan ibadah, ya ada barang pinjaman ya diumpamakan begitu, ada barang apalagi ya perlombaan gitu ya. Untuk apa itu semua? Tamsil buat kita. Jadi makanya kasih akal harus banyak perenung seperti itu ya. Gunakan akal untuk tafakur, untuk mengenali Allah Ta'ala. Bagaimana kenal sama Allah Ta'ala caranya nih? Ngaji tauhid. Allah punya sifat-sifat uluhiyah. Apa itu? Nah, kemudian tafakur buat mengenali siapa diri kita. Itu kenal Allah lewat sifat uluhiyah namanya. Kenal diri kita lewat sifat ubudiyah namanya. Itu ada di ilmu tauhid. Uluhiyah sifat ketuhanan buat kenal Allah Ta'ala. Ubudiyah sifat mustahilnya buat Allah Ta'ala. Itu sifatnya kita buat mengenali diri kita. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kenal sifat mustahilnya Allah Ta'ala berarti kenal siapa itu Allah Ta'ala. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Kenal Tuhannya lewat sifat uluhiyah. Arafa nafsahu, kenal dirinya yang punya sifat ubudiyah gitu. Ya. Jadi hidup ini penuh renungan. Makanya dikasih akal nih dipakai buat apa sih? Bukan buat mikirin bagaimana kita hidup di alam dunia aja. Bagaimana ya supaya makan, supaya punya ini, punya itu. Bagaimana supaya bisa senang. Bukan cuma itu mah tambahan. Ya, hidup di alam dunia mau nyari senang bagaimanapun pasti ada sedihnya, ada susahnya, ada puyengnya, ada sakitnya. Dunia begitu. Mau kita mati-matian lagi biar senang. Ya senang sekarang, gantian, besok susah gitu. Dunia begitu, nggak bisa tenang terus nggak ada. Biar orang punya duit sebanyak apapun pasti ada senang apa nih, ada susahnya ya, ada pusing segala macam. Memang sudah setelan dunia begitu ya. Ya. Makanya digunakan ini kita punya akal pikiran bukan sebatas itu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting lagi, lebih berharga lagi, lebih utama lagi dari itu semua itu buat mengenal Allah Ta'ala supaya punya keyakinan dalam hati kita dengan Allah Ta'ala dengan keyakinan yang sempurna. Itu keyakinan yang sempurna sama juga sepuhan emas dalam diri kita. Maka kita sebut sebagai mukmin. Nah, besok yang masuk surga nih yang punya sebutan mukmin, muslim, muhsin namanya. Kenapa? Ini udah disepuh pakai iman, pakai Islam, pakai ihsan. Kapan nyepuhnya? Ya sekarang di alam dunia. Ya, emang mau sholat, mau puasa, mau ngaji besok di kuburan. Di sini ngaji mah. Di sini ngaji, sholat, ibadah di sini nyepuh. Di kuburan udah jadi barangnya itu mah. Nah, kalau di kuburan baru menyepuh, mau nyepuh apaan? Itu bukan lagi tempat. Jadi tempat nyepuh di sini. Ya. Kalau mau jadi emas murni sepuh di sini, mau punya label legalitas barang mahal di sini, ini nih alam dunia, ya di kuburan itu mah udah nerima sertifikatnya nih, sertifikatmu kata malaikat, engkau sudah jadi mukmin, muslim, muhsin. Dari mana ini? Ini hasil kerjamu, nyepuh dirimu di alam dunia pakai agama. Makanya orang yang nggak peduli sama agama, apalagi lepas dari agama, yaitu di akhirat di kuburan jadi batu kerikil, jadi batu koral. Ini batu apa? Batu koral. Masa batu koral taruh di toko sih? Ini mah taruh buat nambal jalan no, jalan pada bolong no, habis hujan pada berlubang. Tuh pakai batu kerikil, apa ya? Uruk. Diinjak-injak mobil, motor, orang. Kata malaikat ya. Ini masuk kuburan batu koral ini mah. Jadi ngapain? Tumbuk aja dah biar halus. Gitu ya. Ya begitu bahasanya. Kalau bahasa kita gitu udah gampangnya. Ya. Kata mereka tuh ngapain aja hidup? Hidup lama-lama di alam dunia. Masuk kemari ke kuburan jadi batu split. Buat ngecor ini mah. Ya, buat ngecor pondasi neraka. Kata mereka gitu. Sebab
Neraka ada pembangunan jembatan Siratal Mustaqim. Nah ini nih, dia buat kecornya ini. Begitulah kalau bahasa kita aja ibaratnya ya biar gampang dipaham gitu aja. Ya. Jadi kata sebagian orang sekarang nih sedang ada pembangunan di akhirat, lagi bangun jembatan Siratal Mustaqim. Itu butuh batu sepit yang banyak buat ngecor. Siapa? Itu manusia yang gak punya iman, gak punya agama. Nah itu dia. Ya, waquduhan nas wal hijarah. Kan begitu ya. Bahasa Qurannya begitu tuh, waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya itu kan. Kalau bahasa gampang kita itu alat coran. Ya. Mau nggak kita ya badan kita dipakai buat ngecor. Ya. Pondasi Siratal Mustaqim ya. Itu bahasa gampangnya seperti itu ya. Malaikat ini banyak batu koral ini ya udah pakai dah buat adukan gitu ya, buat ngecor. Oh, tapi pas begitu masuk, waduh, ini taruh nih. Ini cakep banget ini batu. Oh, batu mahal ini. Ayo sama-sama kita tempati di tempat yang pas untuk dia. Kenapa? Ini batu mutiara. Ini batu intan. Ini batu berlian. Kecil memang, tapi mahal. Dikawal sama malaikat. Ditaruh di tempat etalase namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Itu kalau bahasa di agamanya Raudhah min Riyadil, kalau bahasanya etalase buat taruh barang mahal. Itu tamsil namanya Pak. Nadribu halinasil Allah bitafakar. Jadi hidup ini penuh renungan, maka dengan kita belajar agama, mau belajar tauhid, fikih dan segala macam, atau dengar masukan-masukan agama, ya ceramah, tausiah, itu bukan sebagai dengerin, tapi menjadi renungan buat kita nih, buat memperkuat iman, supaya tersepuh hati kita menjadi mukmin, tersepuh badan kita menjadi muslim, tersepuh amal dan perbuatan kita menjadi muhsin. Sebab itu yang laku besok di akhirat, menjadi mutiara berlian yang mahal harganya, yang berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, istiqomah, bimbingan ya. Selama hidup kita terus berusaha untuk mengikuti ajaran agama, melaksanakan perintah-perintah agama, sehingga kita selamat dari dunia hingga akhirat dan kelak berhak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'bi wala masyaqqati wala dhir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihatin wa afiyah wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa hafadhna an jami'il atham bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu